Shalom, selamat pagi semuanya. Suatu sukacita yang besar buat saya, sekali lagi suatu kehormatan untuk bisa berada di sini, menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat teman-teman semua. Saudara, saya mengucap syukur dan saya percaya semua kita juga sangat siap untuk menerima firman Tuhan karena hati kita barusan sudah dibajak oleh puji-pujian, oleh pengagungan apa yang Yesus sudah lakukan buat hidup kita, teman-teman. Ya, saudara-saudara, kita semua baru saja merayakan hari terbesar dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Hari kebangkitan Kristus, betul? Karena firman Tuhan bilang, jika Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman percaya kamu. Jika Yesus tidak dibangkitkan, kita masih hidup dalam dosa kita. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang kalau kerja itu nggak tanggung-tanggung. Semuanya dia beresin. Amin saudara. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah merencanakan keselamatan penebusan buat seluruh manusia. Saudara, kalau kita tanya sama diri kita sendiri, saat ini penduduk dunia kurang lebih 7 miliar ya. Dan kalau di total-total dari sejak di dunia diciptakan entah berapa puluh miliar manusia sudah ada. Dan kita ini bagaikan debu di dalam dunia ini. Ya, dulu kita pernah nonton ada satu sudut pandang di mana seseorang sedang tiduran di rumput, dia melihat ke atas, lalu di zoom out, keluar dari bumi, bumi keluar dari galaksi, galaksi keluar dari tata surya, dan seterusnya. Kita itu benar-benar debu di antara dunia yang luas ini. Tetapi kabar baik ya saudara. Somehow, some way, Tuhan itu sangat peduli sama kita. Tuhan itu bahkan orang tua kita, bahkan pasangan kita, bahkan anak kita tidak mengenal kita sebaik Tuhan mengenal kita. Betul saudara? Kita ini manusia yang penuh kekurangan. Orang-orang bilang manusia itu tempatnya salah. Ya, kita ini banyak kekurangan dan banyak dosa. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya yang begitu besar, kita nggak bisa selami. Kenapa? Tetapi Dia mau merencanakan keselamatan itu. Dia mulai dengan kelahiran. Saudara, kita tahu Natal awal daripada secara manusia ya saudara, awal dari rencana keselamatan. Dia lahir, dia tumbuh besar, dia hidup, dia mentaati seluruh tuntutan hukum Taurat. Yang semua manusia, yang waktu itu bangsa Israel tidak bisa penuhi. Mungkin dari antara kita masih berpikir, oh saya bisa pastor, orang Israel emang bapuk ya, emang moyung punya. Tapi saya bisa, saya sanggup melaksanakan 10 perintah Tuhan. Tetapi minggu lalu saudara-saudara, Pastor Yudi ngingetin kita, bahkan seorang Paulus pun bilang dari 10 hukum itu, hukum yang terakhir itu yang menyengat dia istilahnya. Dia jatuh karena dia tahu, dia mengingini. Dan semua dari kita, saya percaya, kita semua juga jatuh pada hukum yang terakhir ini. Paling tidak, ya saudara. Karena tidak ada di antara kita yang tidak mengingini milik orang lain. Ya. Tetapi Yesus mentaati seluruhnya secara sempurna saudara. Dan dia menyerahkan dirinya di kayu salib sebagai korban yang sempurna. Korban yang berkenan kepada Allah. Korban yang tanpa cacat. Seperti saudara tahu di perjanjian lama, Tuhan menetapkan hukum-hukum pemberian korban kepada Musa. Bahwa jika seseorang berdosa dan dia ingin dosanya diampuni, dia membawa seekor binatang. Kalau dia orang yang kaya, dia membawa seekor lembu. Kalau dia orang yang rata-rata, dia membawa domba atau kambing. Dan kalau orang miskin, dia membawa burung. Ya saudara. Di perjanjian lama, semakin dia kaya secara materi, semakin besar persembahannya untuk pengampunan dosanya. Betul saudara? Tetapi ajaibnya firman Tuhan saudara, di Alkitab ini banyak hal-hal yang Tuhan sembunyikan. Hal yang sama juga berlaku tetapi dalam hal revelation, dalam hal pengertian kita terhadap pengampunan dosa Tuhan. Saudara, kalau saudara tahu betul apa yang Yesus perbuat buat saudara, wah saya ini manusia yang sangat-sangat berdosa. Dosa saya itu gede banget, besar sekali. Tapi Tuhan sudah mengampuni saya. Kalau saudara memiliki pemahaman pengampunan dosa yang sedemikian besar,
saudara itu sedang mempersembahkan korban lembu kepada Tuhan. Tetapi kalau saudara bilang, saya hidupnya baik, saya berdosa tapi sedikit banget. Seperempatnya Pastor Yudi punya dosa. Dikit banget. Makanya orang seperti itu punya pemahaman pengampunan dosa. Dia percaya Tuhan mengampuni dosa dia. Tapi dia menganggap Tuhan mengampuni saya tapi sedikit. Seakan-akan saudara tuh miskin dalam pengertian pengampunan dosa. Saudara sedang mempersembahkan seekor burung. Ya saudara, karena kebenarannya tidak ada yang diampuni sedikit saudara. Amin. Saudara dan saya itu diampuninya besar. Oleh sebab itu waktu suatu hari Yesus pernah bertamu ke seseorang bernama Simon orang Farisi. Ya, waktu dia bertamu, zaman dulu duduknya nyenderan ya saudara. Saya nggak bisa peragakan di sini. Ya, nyenderan, kakinya ngelonjor, terus datang seorang perempuan. Yesus nggak ngelihat orang ini, karena dia di belakangnya. Ya, tetapi Simon yang berhadapan dengan Yesus ngelihat. Kalau dia memang seorang nabi, dia pasti tahu cewek macam apa yang sedang pegang-pegang kakinya dia. Ya, karena perempuan ini datang nangis, mengurapi kaki Yesus dengan air matanya, diusap dengan rambutnya yang panjang. Ya, Yesus mengerti saudara, karena dia Tuhan. Dia tahu isi hati setiap orang. Dia tahu isi hati setiap kita saudara. Apakah kita tulus atau enggak. Dan Yesus bertanya kepada Simon begini, Simon, ada dua orang, saya mau bertanya sama kamu. Ada dua orang berhutang kepada seseorang. Yang satu utangnya 100 juta. Yang satu utangnya 1 juta. Karena dua-duanya gak bisa bayar, gak sanggup bayar. Orang yang memberi hutang bilang, kalian berdua diampuni hutangnya. Impas, gak usah bayar. Menurut kamu Simon, siapa yang mengasihi orang ini lebih? Simon sebagai orang Yahudi tulen dia bilang, oh gampang ini. Yang utangnya diampuni besar lah, guru katanya. Make sense ya saudara ya? Ya, betul itu jawaban kamu kata Yesus. Kamu tahu, waktu saya datang bertamu ke rumah kamu, kamu tidak mencium saya. By the way, adatnya orang Timur Tengah, laki-laki kalau ketemu itu cium-ciuman ya saudara. Ya. Iya, di sana ya. Kalau di sini mungkin jadi warna pelangi ya. Tapi kalau di sana normal. Engkau tidak menyambut saya dengan ciuman. Engkau tidak memberikan saya air untuk mencuci kaki saya, mencuci tangan saya. Which is itu adalah custom yang harus dilakukan setiap tuan rumah di zamannya Tuhan Yesus. Tetapi wanita ini, sejak dia datang, dia tidak henti-hentinya mencuci kaki saya dengan air matanya dan ngelapnya. Dan dia mencium-cium kaki saya. Kamu tahu kenapa dia lakukan itu? Karena dia sadar dosanya yang besar sudah diampuni. Yesus itu ngomongnya cuma sampai segitu saudara. Tetapi jelek banget buat Simon. Karena dia tidak menyadari bahwa dia itu berdosa. Dan tidak menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan yang akan menyelamatkan dia. Tetapi wanita ini tahu. Dia ini wanita berdosa, dan dia tahu yang dia sedang cium ini adalah Tuhan. Makanya dia menyerahkan semuanya buat Tuhan. Ya. Dan waktu Yesus disalib, sempurna semuanya selesai. Apakah semuanya selesai saudara? Pastor Yudi 2 minggu berturut-turut ngingetin. Bahwa pembayaran Yesus di kayu salib itu ibaratnya bagaikan saudara bayar makanan di restoran. Tetapi saudara perlu terima resitnya untuk menyatakan bahwa dosa saudara sudah diampuni. Bahwa tagihan saudara sudah dibayar. Oleh sebab itu banyak tempat jualan sekarang di mal-mal, di restoran. Jika Anda tidak menerima struk, gratis. Ya saudara. Prinsipnya adalah kebangkitan Yesus adalah bukti, tanda lunas bahwa dosa saudara dan saya sudah diampuni. Katakan amin saudara. Apakah Yesus sudah bangkit saudara? Sudah dan yes amin saudara. 2 minggu lalu teman kita kasih tahu. Kalau saudara pengen bikin berita hoax bahwa Yesus tidak mati dan tidak bangkit, saudara bisa ngarang itu bukan di Yerusalem. Saudara ngarang itu katakanlah di Haifa, di Sidon, di Tirus sana. Yang jauh-jauh dari TKP. Tetapi Yesus itu mati di kota besar Israel saat itu. Di Yerusalem. Saksi matanya banyak. Bahkan penguasa Roma
orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, orang-orang Yahudi, ya, sejarawan itu mencatat bahwa ada seseorang yang bernama Yesus yang disebut Kristus yang dari kota Nazaret itu dihukum mati dalam pemerintahan Pontius Pilatus. Dan murid-muridnya dan banyak saksi menyatakan bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, bahkan bukan ilmuwan, para scholar, para sarjana zaman sekarang, even ateis bilang, ya, ada dua hal dalam kehidupan Yesus Kristus yang hampir pasti dari sejarah kuno. Yang pertama adalah bahwa Yesus dibaptis oleh seseorang yang bernama Yohanes Pembaptis dan bahwa dia mati di atas kayu salib. Jadi kalau ada berita yang menyatakan bahwa Yesus tidak mati, itu betul-betul hoax, saudara. Ya, dan puji Tuhannya, waktu Yesus bangkit, kita merayakan, betul saudara, karena itu adalah hari sukacita terbesar kita. Dan kita pikir tugas Yesus selesai. Tetapi saudara, ternyata Yesus itu tidak hanya sampai di situ. Kabar baik saudara, Yesus itu bukan hanya selesai menebus dosa kita, bukan hanya membuktikan bahwa dia sudah bangkit, dia sekarang ini ada di mana saudara? Di surga. Dia tuh naik ke surga. Apa tujuannya saudara? Menjadi imam besar buat saudara dan saya. Imam besar yang bersyafaat buat saudara dan saya. Menjadi pengantara di antara Tuhan dengan saya. Kenapa saudara? Karena saya percaya. Walaupun saudara tahu saudara sudah ditebus, saudara tahu saudara sudah diselamatkan, saudara tahu saudara sudah mempunyai kewarganegaraan sorga, tetapi yet saudara masih di bumi ini dan masih kadang dan mungkin sering jatuh ke dalam dosa. Betul saudara? Ada di sini yang sejak terima Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa lagi? Boleh angkat tangan? Kalau saudara angkat tangan, saudara barusan berdosa. Karena saudara pasti berdusta. Ya. Oleh sebab itu Yesus ada di surga sebagai imam besar. Sebagai pensyafaat saudara, buat saudara dan saya. Kehadiran Kristus di surga membuat kita tidak bisa dituduh lagi oleh si jahat. Kalau kita di perjanjian lama kita ingat ya bahwa ada cerita di Ayub bahwa iblis pernah suatu kali punya hak, punya kesempatan untuk berdiri di hadapan tahta Tuhan dan bilang, Tuhan, itu Ayub kamu berkati dengan luar biasa. Pantas aja coba Tuhan ambil semua yang dia miliki. Pasti dia akan mengutuk Tuhan. Dan Tuhan izinkan. Tetapi iblis tidak tinggal diam. Tuhan udah ambil semuanya, anak-anak, lembu hewan. Tapi Tuhan masih dia kasih sehat. Coba sehatnya diambil, pasti dia mengutuk Tuhan. Tapi ternyata tidak mengutuk Tuhan. Ya, kabar baik saudara. Saat ini iblis tidak bisa lagi berdiri di situ untuk mendakwa saudara dan saya. Kenapa saudara? Karena sekarang ada Kristus menjadi pengantara kita. Dan waktu Yesus sudah mati, dia naik ke surga, dia menyucikan tempat di surga. Itu di kitab Ibrani ada saudara. Kalau kita pikir, buat apa Tuhan menyucikan tempat di sorga? Emang tempat di sorga ada yang najis? Saya percaya itu adalah tempat di mana iblis pernah berdiri mendakwa Ayub. Yang sekarang dia tidak bisa lakukan lagi untuk mendakwa saudara dan saya. Haleluya. Saudara, saat ini saya ajak saudara untuk sama-sama kita membaca Ibrani 4 ayat 14-16. Dalam kitab Ibrani saudara, kitab Ibrani ini kitab yang unik. Seperti saudara tahu, Pastor Paul selalu ngajarin kita di sini bahwa sebagian besar perjanjian baru itu isinya adalah pengajaran Paulus. Betul saudara? Dari rasul-rasul yang Tuhan Yesus sudah panggil, semuanya rasul yang ditujukan untuk menginjili orang Yahudi. Tetapi Tuhan memilih Paulus untuk menginjil kepada orang Gentiles, kepada saudara dan saya. Ya, oleh sebab itu surat-surat Paulus itu dari Roma sampai 2 Tesalonika itu bicara kepada kita secara langsung, saudara. Ya. Tapi saya percaya, banyak ahli juga percaya
bahwa kitab Ibrani juga ditulis oleh Paulus. Ya saudara, kenapa? Biasanya ciri-cirinya surat Paulus itu dibuka dengan sapaan ya kepada jemaat Korintus yang kudus dan sebagainya ya, kepada orang-orang kudus di Korintus, di Efesus, di Galatia, di Filipi dan sebagainya ya. Tetapi di Ibrani itu tidak ada sapaan itu. Bukan berarti bukan Paulus yang menulis. Kenapa saudara? Karena saya percaya karena panggilan dia adalah untuk orang non-Yahudi. Jadi waktu dia tulis surat Ibrani yang which is surat kepada orang Yahudi, dia menyembunyikan identitasnya. Ya saudara, di kitab ini, dalam kitab ini, Yesus itu digambarkan lebih dan lebih lagi dari semua yang orang Israel percayai. Dia lebih besar dari malaikat, dia lebih besar dari Musa, dia lebih besar dari Harun, dia lebih besar dari hari Sabat. Karena dia adalah Kristus. Ya saudara, Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara, jika saudara pernah bertanya, saat ini saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Alkitab berkata, barang siapa percaya dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia diselamatkan. Amin saudara. Tetapi dalam perjalanan hidup ini, saudara pasti akan bertanya-tanya, tapi kan saya masih sering jatuh dalam dosa. Dan banyak kegagalan saya yang saya tidak akui. Dan saya belum berdoa minta maaf untuk itu. Apakah saya masih diselamatkan? Andai 1 jam kemudian saya meninggal. Saudara, Alkitab bilang, semua orang itu akan menghadap tahta penghakiman. Tetapi kabar baiknya saudara, tahta yang akan kita hampiri bukanlah tahta penghakiman untuk memasukkan kita benar atau salah. No saudara, itu udah beres. Kita ini semua sudah dibenarkan. Bilang saudara, saya sudah dibenarkan. Saudara dibenarkan bukan karena saudara berbuat baik, sekali lagi saudara. Sama seperti Abraham dibenarkan karena dia percaya kepada dia yang sudah mengampuni saudara dan saya. Amin ya saudara. Sesuatu yang kelihatannya sangat gampang, mudah. Oleh sebab itu banyak orang jatuh dalam hal ini. Gak mungkin lah masuk surga ngegelinding begitu gampang. Memang gak gampang saudara. Kelihatannya gampang tapi tidak murah. Keselamatan kita itu dibayar dengan nyawanya Tuhan kita sendiri. Ya, Tuhan kok mati? Itu lain soal lagi, kita ngomong lagi lain kali. Ya, kalau saudara banyak pertanyaan, saya mengundang saudara datang hangout Zoom hari Rabu. Saudara banyak-banyakin tanya di sana. Saudara punya pergumulan apa, pertanyaan apa, tanyakan di sana. Ya, ada Pastor Yudi yang siap menjawab. Kita ini kayak Dragon Ball, ngumpulin tenaga, opernya ke sono. Ya, anyway, ya, kita ini akan menghadap tahta kasih karunia, saudara. Kabar baik, saudara itu menghadap Tuhan bukan karena God, kamu capek deh God gitu kan. Enggak saudara, kita ini akan menghadap tahta kasih karunia Tuhan dan menerima rahmat. Saudara dan saya sudah tidak lagi dihakimi karena saudara sudah dibenarkan. Yang akan mendapatkan penghakiman adalah orang-orang yang belum menerima, yang tidak menerima bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya saudara. Kita lanjut ke Ibrani 7. Saudara, Ibrani ini kaya sekali saudara. Saudara baca, fokus saya hari ini adalah bicara tentang Yesus sebagai imam besar kita. Sebagai orang yang menjadi penengah kita di antara Tuhan dengan kita. Saudara perlu tahu di perjanjian lama, oke kita baca dulu ya. Ini judul perikopnya, Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan,
Saudara baca dulu kalimat pertamanya. By the way, kalau baca Alkitab memang seringkali memusingkan. Ya, oleh sebab itu kita perlu enak belajar sama-sama. Ya, saya mandek nih di sini. Ini artinya apa sih? Andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan. Andai. Jadi tercapai nggak saudara kesempurnaan? Tidak. Sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek? Dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula pada hukum Taurat itu. Jadi gini maksudnya saudara, di perjanjian lama Tuhan memberikan hukum kepada Musa. Ini ceritanya seru banget saudara. Jadi waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan mengeluarkan mereka bukan karena kebaikan orang Israel. Saudara tahu ceritanya ya. Tuhan mengeluarkan mereka dari penjajahan itu karena kebaikannya Tuhan. Waktu mereka keluar, mereka tidak keluar gembel. Mereka keluar kaya raya. Karena kenapa? Waktu mereka keluar, mereka ketok tetangganya orang Mesir. Misi Om, mau berangkat nih. Dan Tuhan membuat orang Mesir murah hati. Dikasih semua emas, perak, batu-batunya mereka. Ya, sehingga mereka keluar tuh menjadi miliuner. Rombongan, semuanya kaya raya. Ya. Dan waktu mereka berjalan, mereka akhirnya ketemu Laut Tebrau. Sudah 3 hari puji Tuhan, ketemu laut di depan. Saudara juga sama kayaknya. Setelah gereja haleluya, haleluya, ketemu Senin. Aduh, dunia lagi. Hidup berat lagi, ketemu bos lagi, ketemu teman kerja lagi, ketemu guru yang menyebalkan lagi, ya. Saudara ketemu lagi, ketemu Laut Merah. Di depan laut yang tidak bisa diseberangi, nengok ke belakang, Firaun mengejar dengan kereta besinya. Ya. Jadi mereka berpikir, ya ampun Tuhan udah jauh-jauh keluar dari Mesir hanya untuk mati di pinggir laut. Apa nggak ada kuburan apa di Mesir, gitu kan? Sehingga harus matinya di sini. Tetapi waktu mereka mengeluh, Tuhan membuat jalan keluar dengan mujizat. Mereka menyeberangi Laut Tebrau. Para skeptis bilang, lautnya itu enggak dalam. Lautnya itu cuma segini sebenarnya katanya. Ya sedengkul katanya. Jadi waktu itu lagi surut, mereka nyebrang. Itu bukan mujizat, itu memang alam punya begitu. Dan konon cerita ini pernah dibagikan di sekolah minggu. Dan salah satu murid sekolah minggunya menjawab begini, luar biasa sekali katanya. Kenapa luar biasa katanya? Karena dengan laut yang segini, Firaun dan pegawai-pegawai itu tenggelam. Saudara paham ya? Manusia itu berusaha pinter. Ngelawan semua firman-Nya Tuhan. Tetapi Alkitab juga bilang, Tuhan akan merendahkan orang-orang yang meninggikan dirinya. Ya. Dan waktu mereka dibebaskan, mereka bersukacita. Mereka memuji Tuhan. Tercatat lagu pujian pertama di kitab Keluaran. Miriam bernyanyi. Ya. Lalu sampai ketemu air pahit. Komplain lagi. Ya. Waktu laut air pahit gak bisa minum. Tahu gitu gue bawa termos banyakan gitu kan. Tapi intinya setiap mereka komplain, Tuhan gak hukum loh saudara. Tuhan bikin airnya jadi bisa diminum. Terus mereka jalan lagi, lapar. Kita bawa makanan gak banyak, Tuhan kirimkan mana. Saudara perhatikan setiap gerutunya mereka, setiap dosanya mereka. Saudara tahu menggerutu sama Tuhan itu dosa? Setiap gerutunya mereka, Tuhan memberikan mujizat. Tetapi akhirnya setelah 50 hari sampailah mereka ke kaki gunung Sinai. Lalu Tuhan bilang sama Musa, Musa kamu pilih petinggi-petingginya orang Israel mendekat kepada aku akan memberikan hukum-hukumku. Lalu dengan sombongnya, para petinggi-petinggi pemimpin-pemimpin Yahudi ini bilang apa? Semua yang akan Tuhan beritakan, jadikan hukum, kami siap melaksanakannya. Artinya apa? Gue sanggup lah, kata gitu ya. Ada kesombongan rohani saudara. Sejak saat itu, nada Tuhan berubah saudara. Tuhan tidak lagi kayak kemarin. Mulai sekarang Tuhan bilang, jangan ada yang mendekat kepada gunungku. Binatang pun kalau mendekat mati. Nada Tuhan berubah. Ya, saudara, kenapa?
Karena mereka sudah mulai menyombongkan kemampuan mereka. Jadi mestinya gimana Pastor? Mestinya Tuhan, dengan kasih karuniamu engkau memimpin kami keluar dari Mesir sampai ke sini. Biarlah dengan kasih karuniamu pimpin kami sampai ke tanah perjanjian. Mestinya begitu saudara. Tapi dia bilang, ente ngomong apa aja aneh bisa. Dia bilang begitu. Ya. Dan Tuhan memberikan hukum kepada Musa. Waktu Tuhan memberikan hukum kepada Musa, Tuhan langsung bilang, bikin kemah perjanjian, bikin tabut perjanjian, bikin mesbah bakaran, bikin peralatan perabotannya. Ya. Tentukan imam besar dengan pakaiannya seperti begini. Tuhan langsung merencanakan keselamatan karena dosa-dosanya Israel. Ya saudara. Dan Tuhan sudah menentukan bahwa seorang imam itu harus dari suku Lewi. Saat itu saudara. Sehingga tidak ada imam besar yang bukan dari suku Lewi. Tetapi ayat tadi bilang, kalau yang kemarin itu sempurna, mungkinkah akan dipilih orang lain lagi yang bukan dari keturunannya Harun? Oke saudara? Ibrani 7 ayat 18-19, ini lanjutannya yang tadi saudara. Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Nah dari perikopnya kita udah tahu saudara. By the way Harun itu adalah kokonya Musa. Imam besar pertamanya Israel. Ya saudara. Dan seperti saya bilang tadi, kitab Ibrani menunjukkan bahwa Yesus itu lebih besar dari semua yang kalian agung-agungkan selama ini. Ya, Kristus lebih besar daripada Harun. Saudara, keimamatan Lewi sudah digantikan oleh Tuhan Yesus. Tapi Yesus mesti punya basis dari mana dia menjadi imam. Ya saudara, Tuhan menetapkan Yesus menjadi imam melalui Melkisedek. Melkisedek ini siapa saudara? Melkisedek adalah seorang pribadi yang sangat unik. Di Alkitab hanya muncul 3 kali. Di kitab Taurat, ya, waktu Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, lalu di kitab Mazmur dan adanya di kitab Ibrani ini, saudara. Melkisedek ini sosok yang misterius, tidak berayah, tidak beribu. Dia suddenly appear aja. Para scholar itu masih berdebat, siapa orang ini? Kalau saya pribadi percaya bahwa dia adalah inkarnasinya Yesus zaman dulu, ya. Waktu Yesus belum menjadi manusia zaman bayi, dia adalah Yesus. Tetapi banyak scholar nggak setuju. Dia pikir ini adalah seorang raja betulan, Raja Salem, ya, seorang imam besar. Dan unik saudara, karena hanya Melkisedek yang disebut seorang imam dan seorang raja dalam title-nya. Oke? Ada pengharapan baru saudara dalam hukum yang diberikan selepas dari hukum Tauratnya Musa. Ya, Ibrani 8 ayat 7. Kenapa hukum ini diberikan? Hukum yang baru diberikan, imamat yang baru diberikan. Karena sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat. Artinya bercacat nggak saudara? Bercacat. Perjanjian yang pertama itu apa? Hukum Taurat itu. Tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Pastor, maksudnya apa hukum Taurat itu bercacat? Saudara tahu, waktu bangsa Israel mau masuk mau masuk tanah Kanaan, ada Musa menyuruh mereka membagi 2 suku. 6 di Gunung Ebal, 6 di Gunung Gerizim. Dan mereka bersahut-sahutan mengucapkan berkat dan kutuk. Saudara bisa baca ini di kitab Ulangan 26 kalau nggak salah. Ya. Jadi waktu mereka mengucapkan 6 suku di sebelah kiri mengucapkan kutuk, yang lainnya harus bilang amin, amin, amin. Saudara, terkutuklah engkau yang begini-begini. Amin katanya. Terkutuklah engkau yang begini-begini. Amin. Mereka dalam tanda kutip mereka tidak sadar. Mereka itu nggak bisa lari daripada kutuk. Hukum Taurat itu menuntut kesempurnaan kita saudara. Dan tidak ada yang sanggup. Masalahnya orang Israel pikir mereka sanggup. Oleh sebab itu Tuhan melihat itu sebagai suatu kecacatan. Karena apakah ada yang salah dengan hukum Taurat saudara? Tidak. Hukum Taurat adalah standarnya Tuhan. Dan Tuhan itu kalau punya standar, sempurna saudara. Masalahnya kita tidak bisa sempurna. Itulah cacat yang Tuhan lihat. Manusia tidak akan bisa mencapai standarnya Tuhan. Makanya Alkitab bilang, tidak ada seorang pun yang benar.
Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, hanya satu yang baik, yaitu Tuhan sendiri. Oleh sebab itu waktu ada orang muda datang kepada Yesus, guru yang baik. Yesus bilang, mengapa engkau sebut aku baik? Tidak ada yang baik selain Tuhan. Perkataan Yesus itu bukan mendinai, bukan menyangkal bahwa dia bukan Tuhan. Atau dia bukan baik. Bukan, saudara. Dia itu mau bikin persamaan. Tidak ada yang baik selain Tuhan. Jadi yang baik itu siapa? Tuhan. Dan engkau menyebut aku baik. Apakah engkau menyebut aku Tuhan? Seakan-akan Tuhan mau ngomong begitu, saudara. Ya. Karena hukum Taurat itu cacat, dia bikin hukum yang baru. Kita ulang lagi tadi, 87. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi untuk tempat yang kedua. Kabar baik, saudara. Tuhan menyadarinya dan Tuhan memberikan tempat yang kedua. Lanjut, Ibrani 10. Ini pekerjaannya imam besar di perjanjian lama, saudara. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Saudara, di Israel zaman dulu, setiap misalnya saya berdosa ya, waktu saya berbuat dosa, saya sadar diri, saya membawa kambing domba ke pintu perkemahannya Musa. Di pintu sudah ada imam yang biasa, ya, memeriksa dombanya. Dia nggak nanyain saya, bro, tadi malam ngapain? Kamu udah bawa ini ngapain? Dia tahu saya pasti sudah berbuat dosa, makanya saya bawa domba. Saudara paham ya? Dan imam tidak ngecek sayanya, dia ngecek korbannya. Apakah korbannya sempurna, layak untuk dipersembahkan? Ya saudara, itu pekerjaan imam di pintu gerbang. Kalau dombanya qualified, dia sembeli, yang membawa korban ini sembeli, darahnya dicurahkan, dosanya diampuni. Orang Israel pikir dosa mereka sudah diampuni. Ya saudara, tapi ini semuanya adalah gambaran, bayangan dari apa yang akan Yesus lakukan kemudian. Ya saudara, tidak dapat menghapus dosa. Dan mereka lakukannya berulang-ulang. Karena orang yang sama mungkin akan melakukan dosa yang sama berulang-ulang. Dan dia bawa korban lagi. Dan imam juga sama, mempersembahkan korban setiap tahun khususnya. Pada hari raya Yom Kippur, hari pendamaian. Mereka 1 tahun sekali, imam besar seorang diri. Dulu saya berpikiran, saudara, kemah Musa itu kan ada 3 bagian ya. Yang di pelataran yang terbuka, yang kedua itu ruang kudus, yang isinya meja sajian, ada kaki dian, meja ukupan, ya. Dan satu ruangan yang sacred, yang sangat suci banget, yang tidak boleh masuk sembarangan. Tapi saya pikir itu imam besar masuk hilir mudik setiap hari, karena dia imam besar. Tapi ternyata bahkan seorang imam besar pun hanya boleh 1 hari saja masuk ke dalam ruangan itu pada hari raya pendamaian. Ya saudara? Dan dia mempersembahkan korban itu berulang-ulang setiap tahunnya. Tetapi itu tidak dapat menghapuskan dosa. Lagi ayatnya. Tetapi dia, siapa dianya? Yesus. Setelah mempersembahkan hanya 1 korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Kabar baik, saudara. Yesus waktu dia mempersembahkan korban sekali saja. Dan makanya Yesus waktu disalib itu bukannya iseng-iseng. Sudah selesai. Dan dia mengucapkan itu dengan kata yang besar. Tetelestai. Dalam bahasa Yunaninya ya saudara. Yesus itu saudara bayangkan dia itu udah babak belur sebelur-belurnya. Ya. Matanya udah bonyok, kepalanya berdarah-darah, ada duri. Punggungnya compang-camping, dicabik sama cambukan. Lalu nempel di tiang yang kasar. Ya. Kaki dipaku, tangan dipaku. Dan sudah berjam-jam digantung. Yesus mengucapkan kata itu. Sudah selesai. Dengan kencang. Supaya semua orang dengar, saudara. Supaya Injil dicatat. Apa yang sudah selesai, saudara? Dosa saudara sudah selesai. Kabar baik, saudara. Dosa saudara sudah selesai. Karena dengan 1 korban saja, seluruh dosa sudah beres oleh karena pengorbanan Kristus.
Domba, kambing, sapi, burung tidak bisa menghapuskan dosa. Ya, Ibrani jelas bilang begitu. Ibrani 10:14 tadi ya. Lanjut ya. Sebab, diulang lagi saudara, kalau dalam Alkitab diulang 2 kali sangat penting. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya yang ia kuduskan. Saudara, saudara sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus? Saudara tahu nggak artinya dikuduskan? Kita pikir berdoa terus, berlutut terus, nyanyi terus, itu kudus. Saudara, dalam bahasanya Yunani, dikuduskan itu artinya dipisahkan untuk. Seseorang pernah bilang begini, benar-benar arti kata dikuduskan itu cuma dipisahkan. Misalnya, saudara melakukan ini setiap hari mungkin. Bang, beli gado-gado, satu pakai cabai, satu nggak pakai cabai. Mas, yang pakai cabai karetnya 2 ya. Yang nggak pakai cabai karetnya 1. Yang pakai cabai ini dikuduskan, dipisahkan. Yang lain nggak pakai cabai ini ada 5. Satu pakai cabai, di karet ini 2. Hanya seperti itu sebenarnya saudara. Cuman kita arti rohaninya itu holy, wah arti kudus. Saudara itu sudah dipisahkan untuk Tuhan. Katakan amin. Saudara itu bukan milik dunia lagi. Walaupun kita masih di dunia saudara. Kita ini Pastor Yudi berkali-kali ngomong, kita ini bagaikan ambasador. Kita ini bagaikan duta besar. Tinggal di negara itu, kita ini tinggal di dunia, tetapi kita ini bukan milik dunia. Kita adalah representasi dari surga. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengajarkan kita, hiduplah sama seperti Kristus hidup. Ya, GBC kita nggak pernah bilang, kalian sudah diampuni dosanya sekali untuk selamanya. Apapun dosa kalian tidak bisa menghalangi kasih karunia Tuhan. Saudara pasti diselamatkan. Berbuatlah dosa semaunya, gitu kan? Nggak pernah kami bilang begitu. Kami selalu mengingatkan karya Kristus yang sempurna buat hidup saudara dan saya. Dan kami terus encourage saudara. Hiduplah seperti anak-anak terang. Hiduplah seperti orang yang menang. Hiduplah seperti seorang anak raja yang gak kalah. Saya sering pakai cerita ini, ngungkit-ngungkit ya. Seorang gembel diangkat film Prince of Persia. Saudara pernah nonton mungkin ya. Seorang anak maling bahkan. Diangkat seorang raja menjadi pangeran. Walaupun dia sudah jadi pangeran, bakat malingnya masih selalu ada. Karena dia pikir, mungkin besok saya bakal ditendang. Mungkin kalau raja sadar siapa saya, mungkin saya dibuang. Jadi dia ke dapur curi makanan. Padahal dia itu udah jadi pangeran saudara. Saudara dan saya juga sama. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Pangerannya Kristus. Kita mungkin kadang sama seperti pencuri ini. Yang sudah diangkat jadi anak. Tapi mental kita masih mental maling zaman dulu. Padahal sebenarnya dia sudah tidak maling lagi. Padahal dia sebenarnya bukan gembel lagi. Sebenarnya dia adalah seorang anak raja. Saudara, tugas kami mengingatkan kalian terus. Hey, your divine identity. Kalian itu sudah dibenarkan sekali untuk selamanya. Yes, kita masih jatuh. Bahkan yang di mimbar ini jangan-jangan lebih banyak jatuhnya daripada kalian. Ya. Karena semakin tinggi angin ya gitulah. Ya saudara. Kita nggak pernah bilang kita itu pasti sempurna hidupnya. No. Ya, dan Tuhan juga tahu saudara. Dan Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang kagetan. Ya ampun sigat jatuh lagi. Capek deh sigat nih. Bikin malu gue aja, kepret deh kan. Saudara. Saudara, ada harapan dalam Kristus. Saudara itu sudah dipisahkan, sudah diberikan identitas yang baru. Anak-anak Allah, orang yang sudah dibenarkan. Oleh sebab ini saudara, setelah kita baca ini semua ya, tentang pekerjaan Yesus sebagai imam besar. Saudara ketemu Ibrani 11 yang ngomong tentang saksi-saksi iman. Saudara kalau baca saksi-saksi iman, dulu saya minder saudara. Karena iman, ini, karena iman. Wah semuanya itu hebat banget ya. Saya gak bakalan bisa sampai seperti itu. Sampai suatu hari saya lihat yang disebutin satu-satu. Abraham. Terus kita baca perjanjian lama di Kejadian Abraham. Abraham ternyata sama saksinya kayak saya. Sama berbahayanya hidupnya sama saya. Ya, dia berani jual-jual istrinya demi menyelamatkan dirinya.
Ya saudara, ngomongin soal identitas, ini kebetulan gak ada istri saya. Kita sikat. Saudara, mungkin terjadi sama saudara juga. Entah ini hubungan suami istri atau ayah dengan anak. Kadang-kadang waktu kita merasa diri kita tidak layak. Kita itu betul-betul mudah terbawa suasana. Maksudnya kita ini betul-betul bisa rendah diri. Bukan rendah hati, rendah diri, minder. Saya pernah cerita ini saudara ya. Istri saya itu, buat saya dia itu cantik. Ya, buat saya. Kalian jangan komplain ya. Buat saya istri saya itu cantik. Buat saya istri saya itu menggairahkan. Ya, buat saya itu dia itu bagus banget barang bagus banget itu. Ya. Tapi kalau saya bilang sama dia, "Mah, kamu tuh cakep. Tapi aku sudah berubah badannya waktu aku menikah, lihat fotonya tuh." Ya kan? "Mah, aku tetap sayang kamu." Tapi dia bisa gak percaya sama saya. Ah, gombal gitu kan. Ya. Saudara paham maksud saya ya? Dan saya betulan jujur saya suka sama dia. Dan saya bilang, "Beneran Mbah, kamu begini pun saya suka." Ya kan? Tapi kalau kamu merasa gak nyaman, kamu mau lebih langsing, lebih fit, silakan. Gitu kan. Tapi sah nggak kalau dia nggak percaya saya? Sah banget, karena saya mungkin suka ngibul. Ngerti nggak? Tanya anak-anak saya. Mereka tuh sering komplain. Ini papa lagi ngomong betulan atau lagi bercanda sih? Ya. Tapi maksud saya gitu. Tetapi kalau Tuhan ngomong saudara, betul nggak bohong-bohong. Makanya ada kitab yang namanya Kidung Agung. Song of Songs. Dari semua lagu ini lagu yang paling indah. Ceritanya tentang apa sih? Cerita seorang raja yang orang-orang percaya bahwa ini ceritanya tentang Salomo dirinya sendiri. Ya. Seorang raja yang punya istri hitam. Ya saudara. Dan dia punya istri banyak. Lalu si istrinya ini bilang, "Aku hitam, tapi aku manis." Ya. Jadi kalau yang masih merasa hitam dan pahit, perlu baca Kidung Agung. Ya. Tapi sang suami bilang begini, "Engkau cantik sayangku, tidak ada noda padamu, tidak ada wrinkle." Saudara, saya percaya kitab Kidung Agung ini adalah kitab di mana Tuhan menunjukkan hatinya kepada pasangannya, yaitu saudara dan saya. Karena kita adalah mempelai Kristus, betul saudara? Dan waktu Tuhan melihat kita, Joel, kalau cicinya, adenya, papa mamanya, teman-temannya mungkin lihat, Joel itu ya hopeless lah. Ya. Tapi kalau Yesus ngelihat Joel, tidak ada noda padamu Joel. Tidak ada kerut padamu. Engkau sempurna bagiku. Kalau saya ngomong gitu sama istri, mungkin saya membual. Mungkin. Ya saudara. Tetapi Tuhan ngomong begitu sama kita dan dia tidak membual. Kabar baik saudara? Dan Tuhan itu hanya mencatat semua kebaikannya kita. Ajaibnya gitu. Saudara, beberapa minggu terakhir ini saya diberkati, saya diundang oleh salah satu teman kita di sini yang panitia sepak bola, futsal. Ya, saya kan jarang olahraga ya saudara, dan saya diajak main futsal. Dan saya bilang, saya ini nggak bisa main bola, cuma bisa lari-lari doang. Kalau bawa bola kadang-kadang bisa jatuh malah. Makanya saya posisi paling aman jadi kiper. Ya, karena kiper itu jarang nendang, paling ngelempar gitu kan. Paling lompat-lompat ya. Saya mau bagikan sedikit sama saudara. Tolong ditayangkan videonya. Saya nggak bisa nyanyi jadi saya bagikan video saja. Jadi saya tuh jadi kiper posisinya. Buat saya posisi yang paling aman. Nah ini ya saudara. Wah itu saya tuh jadi kiper tuh. Yang pakai celana pendek baju biru. Celana pendek biru. Nah, saya lempar bola. Wah. Wah ditendang. Kena saya lagi. Nggak masuk ya saudara. Jago banget nih orang. Wah disundul. Dihajar. Coba kalau gol. Lagi. Di depan gawang. Ditendang. Wah. Saudara kalau saudara lihat tadi, saya jadi kiper itu ngalahin Buffon. Ngalahin semua kiper yang kalian kenal. Di depan gawang gak masuk. Tapi sebenarnya saudara, seringkali saya jebol banyak. Kalah banyak. Tapi gak ada yang direkam sama Roni. Waktu Roni bagikan ini ke saya langsung diingatkan tentang khotbah hari ini saudara. Saya bilang, Ron saya pakai ya videonya ya, saya bilang. Saudara tahu gak,
Ini yang Tuhan catat di kitabnya dia. Dia nggak mencatat kesalahannya kita, saudara. Dia nggak mencatat kebobolannya kita. Yang dia catat penyelamatannya kita terus. Di matanya dia itu kita itu sempurna, saudara. Saya ngomong begini, saudara, bukan untuk saudara jadi liar, berbuat dosa semaunya. Karena dosa saya nggak dihitung, nggak aci kata Tuhan. Which is true, saudara. Tetapi sama seperti saya jadi kiper, bukan dia berarti saya walaupun nanti direkam lagi penyelamatan, begitu ditendang saya ngaso. Enggak, saudara, saya tetap jadi kiper terbaik. Lompat walaupun nggak nyampe, walaupun tetap kebobolan, yang penting gaya. Maksud saya, hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang dibenarkan. Kembali lagi ya saudara, intinya Yesus itu memberikan hidupnya buat kita secara total. Dia merencanakan, dia lahir, dia menghidupi, dia mati bagi kita, dia bangkit buat kita. Dan tugas dia gak selesai. Dia sekarang ada di surga. Menjadi satu-satunya manusia yang ada di tahta Tuhan. Menjadi pengantara saudara dan saya. Dan saudara tahu gak pengorbanan Yesus? Kita percaya namanya Allah Tritunggal. Dan Yesus bilang di Yohanes 4, Allah adalah roh. Ya saudara? Tetapi satu dari Tritunggal ini, satu dari pribadi ini, menjadi manusia, menjadi daging. Dan waktu dia menjadi daging, dia tidak berhenti menjadi manusia, saudara. Even sampai sekarang pun, dia tetap menjadi manusia Yesus Kristus di surga buat saudara dan saya. Ada kepercayaan yang lain bilang, Yesus itu tadinya malaikat, Mikael namanya, di perjanjian lama. Begitu jadi manusia Yesus, lalu dia mati, sekarang balik lagi jadi Mikael. Itu ngambil dari mana, saya nggak ngerti itu. Ya, Alkitabnya kalau sama itu saya bingung, dari mana dia bisa menyimpulkan itu. Intinya saudara, Yesus itu karyanya itu komplit, plit buat saudara dan saya. Kalau dia kerja itu enggak setengah-setengah, beres. Supaya apa saudara? Supaya saudara dan saya tenang. Kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh percaya dia. Ya, bukan percaya diri saudara, percaya dia. Bahwa Tuhan sudah beresin semua. Karena masalah terbesar kita adalah kematian kekal. Kita takut sakit, kita takut kecelakaan. Ujung-ujungnya sebenarnya kenapa? Karena kita takut mati masuk neraka. Itu ujungnya saudara. Kita bokeh, kita sakit, itu mungkin kita masih kita masih bisa tahan. Tapi ada ketakutan terbesarnya. Dan Pastor Yudi udah ngingetin. Hai maut, di mana sengatmu? Karena Yesus sudah mengambil sengatnya itu. Sekarang ini kematian bukan lagi sesuatu hal yang menakutkan buat orang percaya. Kalau saudara betul-betul tahu identitas saudara. Amin saudara. Terus hidupi kehidupan yang saudara miliki saat ini. Kehidupan yang sudah dibenarkan di dalam Kristus. Saudara adalah imam-imam dan raja. Saudara adalah imamat rajani. Ada kuasa dalam mulut saudara. Ada kuasa dalam semua tindakan saudara. Dan saudara kalau sadari bahwa saudara adalah anak Tuhan. Dan Tuhan punya rencana yang besar buat saudara. Saudara akan sangat nyaman menjalani hidup ini. Dan saudara tidak takut apapun. Karena saudara tahu hasil akhirnya saudara pasti diselamatkan. Kehidupan dunia ini 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Kelihatannya lama saudara. Tetapi eternity itu yang jauh lebih lama. Saudara, saudara diberkati. Saat ini saya mau berdoa buat saudara-saudara, teman-teman yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang belum, yang sudah gak usah ikutin doanya. Ya, kalau saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara ikuti doa saya. Buat teman-teman yang sedang menonton di YouTube, Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini saya mendengar kabar baik. Bahwa Tuhan merencanakan keselamatan buat hidup saya. Saya manusia berdosa yang tidak punya harapan menyelamatkan diri sendiri. Tetapi hari ini saya mendengar bahwa Tuhan menyediakan jalan keselamatan itu dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati menebus dosa saya. Saya percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Rajaku. Bertata dalam hidup saya, pimpin saya Roh Kudus dalam menjalani kehidupan yang baru ini. Jika saudara sudah berdoa demikian, selamat.
saudara adalah anak-anak Tuhan. Saudara sudah memiliki identitas yang baru. Saudara sudah dipindahkan dari alam maut ke alam yang dibenarkan. Hidup kekal adalah hak saudara. Dan saya mengundang jika saudara berada di Jakarta dan sekitarnya, saudara bisa datang ke GBC Jakarta, di City Walk setiap jam 10 pagi. Terus dengarkan apa yang Yesus sudah lakukan buat saudara. Atau saudara bisa mencari gereja di sekitar saudara yang mengabarkan karya Kristus dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Anakmu juga berdoa buat semua umatmu di tempat ini. Engkau sudah berbicara Tuhan. Roh Kudus terus pimpin kami, ingatkan kami tentang kebenaran yang sudah Engkau berikan kepada setiap anak-anakmu di tempat ini. Engkau selalu hadir Tuhan dalam setiap hidup kami semua. Susah senang kami tidak pernah ditinggalkan sendiri. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah, punya perwakilan, imam besar agung yang tahu penderitaan kami. Dan Engkau selalu mengasihi kami, membela kami. Menunjukkan hatimu, kasihmu kepada kami setiap hari. Kami tidak sendiri lagi Tuhan. Kami mengucap syukur akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.